Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ulfia Rahmi. Kali ini kita akan membahas mengenai blended learning, sebuah tren pembelajaran di era new normal. Lebih dari 1 tahun, kita sudah mencoba melakukan pembelajaran jarak jauh, baik online ataupun offline. Bisa atau tidak bisa, mau atau tidak mau, semua orang sudah mencoba melakukan pembelajaran jarak jauh, baik online ataupun offline. Ini terbukti dari sejak pemerintah mengumumkan untuk belajar dari rumah untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Berselang waktu beberapa hari saja, semua orang sudah bisa melaksanakan pembelajaran dari rumah. 1 tahun lebih, kita sudah menikmati kelebihan-kelebihan dari penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Banyak hal yang sudah kita pelajari dari hal itu. Dan setelah itu, kita akan melaksanakan pembelajaran secara tatap muka lagi. Tapi ingat bahwa kita tidak akan menemukan pertemuan tatap muka seperti sedia kala sebelum COVID-19 datang. Kita akan menemukan pertemuan tatap muka yang mengintegrasikan teknologi dan online learning ke dalam pembelajaran. Integrasi online learning ini dengan pertemuan tatap muka dikenal dengan istilah blended learning. Nah, blended learning ini bukan sesuatu yang baru. Blended learning sudah muncul sejak tahun 2000-an, namun belum signifikan berkembang di masyarakat. Karena semua orang masih berpikir bahwa pertemuan tatap muka lah yang ideal untuk melaksanakan pembelajaran. Istilah lain yang menyerupai seperti flipped classroom, hybrid learning, atau di Indonesia dikenal dengan pembelajaran bauran. Dengan mengkombinasikan unsur pembelajaran tatap muka dengan online learning, tidak serta-merta menjadikan pembelajaran itu adalah pembelajaran blended. Pakar mengatakan bahwa komposisi untuk pelaksanaan pembelajaran blended itu berkisar antara 30% sampai 79%. Itu adalah rentang untuk blended learning. Jika kita melaksanakan pembelajaran daring 40%, di tatap muka 60%, dengan total 100% untuk tujuan pembelajaran. Ketika persentasenya masih kecil atau di bawah dari 30%, online learning di situ berfungsi sebagai suplemen, hanya sebagai tambahan untuk pertemuan tatap muka. Sedangkan ketika pembelajaran itu lebih dari 80%, online learningnya berfungsi sebagai substitusi atau pengganti. Nah, dalam pelaksanaan blended itu yang perlu kita pertimbangkan, sangat perlu diperhatikan adalah bagaimana kesinambungan antara aktivitas belajar di pertemuan tatap muka dengan aktivitas belajar di online learning. Kita harus lihat kesinambungannya. Jangan sampai nanti pada saat pelaksanaan blended, kegiatan online dan tatap muka itu terpisah, tidak ada kaitannya dari satu kegiatan dengan kegiatan yang lain. Ketika kita membahas suatu konsep pada kegiatan online learning, berarti pada saat face-to-face kita bisa tindak lanjuti apa yang sudah mereka pahami, atau mungkin ditindaklanjuti dengan sebuah kegiatan praktek. Itu tergantung kepada karakteristik dari masing-masing materi. Karena desain dari blended ini tidak sama antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya. Kata kuncinya ada di karakteristik materi dan karakteristik peserta didik. Selain kesinambungan aktivitas antara online learning dengan face-to-face, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita menciptakan interaksi pembelajaran, komunikasi antara pendidik dengan peserta didik dengan peserta didik lainnya, dan peserta didik dengan materi pembelajaran. Jadi PR besarnya dalam merancang blended learning adalah merancang interaksi pembelajarannya. Interaksi pembelajaran yang berkesinambungan antara face-to-face dan online learning. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa blended learning merupakan kombinasi antara pertemuan tatap muka dengan online learning dengan kisaran 30-79%, dengan memperhatikan kesinambungan aktivitas dan interaksi pembelajaran. Demikianlah pembahasan kita kali ini mengenai blended learning. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.